Pilkada Jakarta 2024 tinggal menghitung hari. Debat pamungkas yang digelar malam nanti akan menjadi referensi terakhir bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin mereka selama 5 tahun ke depan. Persiapan debat H-1 sudah terlihat di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Untuk debat ketiga sekaligus terakhir ini mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim yang terdiri dari 6 ruang lingkup yang akan diperdebatkan para pasangan calon. Di antaranya penanganan banjir, penataan permukiman, penurunan emisi dan polusi udara, transisi energi terbarukan, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Debat pamungkas ini akan menjadi kesempatan bagi 3 pasangan calon, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano untuk merebut hati warga Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ini menarik loh ya, kalau bicara akhir itu biasanya itu akan memanfaatkan momen-momen ya. Di setiap momen akan dimanfaatkan. Debat pamungkas saling adu tangkas dan cerdas oleh para paslon ini kan. Kesempatan terakhir makanya bersama kita ya, kita sudah hadir di studio ada Mas Mulya Amri. Ini juru bicara dari Paslon 1, selamat pagi. Selamat pagi Mas Arif. Ada juga Aris Setiawan Yodi, juru bicara dari Paslon 3, selamat pagi. Salam Jakarta menyala. Menyala. Dan juga ada Ibu Prof. Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan Dharma Kun. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ayo Bu, semangat Bu. Pagi Bu Siti. Terakhir ini Bu. Pagi Bu. Oke, saya ingin ke Mulya Amri terlebih dahulu deh. Siap. Apa yang akan dimanfaatkan? Ini tema kayak ini ngeri-ngeri sedap nih tema nih, ya. Apa yang akan dimanfaatkan? Apakah akan saling cecar libas atau memang adu ketangkasan dan kecerdasan? Bagi Bang Ridwan Kamil sama Pak Suswono, tentunya ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kekuatan beliau yang sesungguhnya, yaitu sebagai seorang arsitek, sebagai seorang penata kota kelas dunia. Dari awal memang, kenapa Pak Jokowi lalu kemudian Pak Prabowo naksir dengan melihat Bang Emil, Bang Ridwan untuk berpotensi memimpin Jakarta karena kapasitasnya beliau itu. Dan situ sudah terbukti di Bandung, lalu kemudian di Jawa Barat, berpengalaman sebagai kepala daerah, berpengalaman membereskan beberapa masalah-masalah yang banyak kaitannya dengan tata kota di tempat-tempat tersebut. Nah ini kemudian belum lagi kalau kita ngomong portfolio beliau yang di luar negeri. Jadi ini merupakan kesempatan bagaimana kawasan perkampungan yang masih padat, yang masih belum memiliki sanitasi, masih kumuh lah istilahnya gitu ya, itu bisa diperbaiki. Bagaimana agar masyarakat yang belum punya rumah itu bisa punya rumah. Kalau bisa di dalam kota Jakarta, kalau bisa dekat dengan tempat kerja. Bagaimana agar kita Jakarta bisa naik kelas menjadi kota global dengan menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang juga berorientasi ke masa depan. Misalnya di bidang digital, di bidang AI, lalu kemudian tourism. Kota Jakarta ini kan kompleksitas. Pengalaman Mas RK tentu tidak bisa menjadi ukuran juga untuk bisa menata kota di Jakarta. Memang Mas RK percaya diri karena ini adalah bidang dia. Dia seorang arsitek, kemudian dia punya pengalaman tata kota. Tapi kan masyarakat Jakarta butuh realistis gitu. Apa yang akan ditawarkan untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di kota Jakarta yang saat ini mungkin masih menjadi momok. Konkret ya, bukan janji gitu ya Mal. Betul. Kalau misalnya konkret, itu kita lihat misalnya dari segi penataan kampung. Penataan kampung itu ada dana 200 juta per RW yang per tahun, dan itu nanti kumulatif sekitar 1 miliar per RW selama 5 tahun di sana. Itu akan digunakan langsung, ditentukan langsung secara partisipatif dan kolaboratif oleh warga untuk menentukan apakah ingin memperbaiki got, apakah ingin memperbaiki sanitasi, air bersih. Nah itu ya. Tapi diawasi nggak? Oh, jelas harus diawasi. Sekarang sistemnya, mekanisme dari segi IT, database, kamera, CCTV sangat memungkinkan. Sebab kan jangan menyerahkan praktek korupsi begitu saja ya, pada oknum-oknum di lapangan. Betul. Kan? Perbaikan kampung tentunya juga selain itu dilakukan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat, perlu bimbingan dari para insinyur, arsitek, yang itu kemudian nanti bisa melakukan bimbingan pada tingkat kecamatan bagaimana penataan kota itu bisa jalan. Dan itu akan banyak pekerjaan yang tercipta, mulai dari pekerjaan padat karya,
memperbaiki, menggali got, membuat saluran air segala macam. Itu kalau yang ngomong realnya. Tapi tetap kita realistis, itu semua realistis karena yang dilakukan, yang disampaikan itu sudah pernah dilakukan semuanya. Oke, baik. Saya ke Mas Aris deh sebelum ke Profesor Siti Padahal Supadi. Mas Aris, tadi kita membawakan berita tuh. Jakarta masih ada beberapa wilayah yang banjir gitu. Apa yang konkret sebagaimana janji Anda loh? Janji Pramono saat ditemui oleh awak media mengatakan, saya nggak akan menggunakan banyak narasi dalam debat pamungkas katanya. Saya mau memberikan bukti konkret-konkret hal-hal yang nyata yang bisa dilakukan. Iya, yang pertama menjelang debat ketiga, alhamdulillah kita mendapatkan suntikan moral yang luar biasa, mendapatkan satu lagi tambahan dukungan para tokoh bangsa, yaitu salah satunya terakhir yaitu Mas Anies Baswedan. Jadi andalan banget ya buat Anda ya kayaknya. Ya, sampai 2023. Yang juga akhirnya bersama-sama Mas Ahok, akhirnya Pak Ahok, ini keduanya memiliki pengalaman yang luar biasa di DKI Jakarta, membangun Jakarta. Ini sepakat untuk mendukung Mas Pram dan Bang Dul di pemilihan kepala daerah Jakarta 2024-2029 nanti. Maknanya apa? Baik Mas Anies, baik Pak Ahok, itu keduanya memiliki cara-cara yang juga menjadi andalan dan efektif untuk memberdayakan masyarakat. Mas Anies kita kenal keberpihakannya terhadap kaum miskin kota misalnya. Kemudian juga koneksivitas transportasi publik gitu. Oke lah, di zaman Pak Anies dari sejak tahun 2017-2023 masyarakat Kampung Bayam dan 400 kampung miskin di Jakarta itu mendapatkan pemberdayaan. Bagaimana dinas pendidikan masuk sampai ke sana untuk memberikan pendidikan gratis, bagaimana UMKM berpihak di sana, bagaimana penataan kampung di sana walaupun yang sebelumnya kumuh menjadi lebih baik hari ini gitu. Ini akan dilanjutkan tentu saja, ada nafas itu. Kemudian Pak Ahok bagaimana respon cepat misalnya ada banjir dengan pasukan orange-nya itu akan dilanjutkan. Kemudian bagaimana Jakarta itu kota yang menjadi sangat bersih dan tertib gitu ya. Karena Pak Ahok tegas untuk menindak orang yang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau janji paslon adalah mengatakan memberi bukti nyata, artinya bisa nggak Jakarta nggak banjir lagi? Iya, bisa, sangat Tadi bisa. masih ada berita kita bacain tuh banjir. Itu kan belum jadi gubernur, Mas Pram kan. Insya Allah nanti kalau sudah jadi gubernur. Tapi kan katanya sebelumnya itu program dari Pak Anies Ahok. Iya betul, program Pak Anies Ahok. Ini kan Pak Anies itu misalnya ada juga misalnya sumur resapan yang itu nanti mungkin kita juga akan perbanyak. Kemudian juga dari Pak Ahok misalnya PPSU ya, pasukan orange. Tapi di DPRD dikritik oleh fraksi PDI Perjuangan loh itu. Semur resapan itu? Ya, kritik itu kan bagian dari membangun. Iya, kalau nggak ada kritik ya nggak bisa lah. Semua itu hal harus dikritik. Mas Anies, Pak Ahok orang yang sangat terbuka terhadap kritik. Misalnya nanti Mas Pram ingin mengadakan misalnya seperti yang disampaikan ya, baik Mas Pram dan Bang Dul untuk mengatasi banjir. Yang pertama adalah misalnya akan mengadakan polder. Polder itu kan mesin sedot air yang besar itu kan, itu lebih dari 40 akan kita adakan di titik-titik yang memang selama ini sebenarnya itu bisa ditaruh, tetapi tidak ditaruh atau kurang maksimal mesinnya. Kita akan adakan dan sebenarnya Pemprov DKI mampu mengadakan itu ketika ada kemauan dari gubernurnya. Nah dulu kemudian normalisasi sungai dan normalisasi sungai dan fungsinya itu dikembalikan sungai. Hari ini kan menyempit. Kalau Bang Dul sempat ke Condet itu, dulu nih bisa nyebrang nih pakai perahu. Zaman-zaman gua kecil di sini gitu. Sekarang udah nggak bisa, pendangkalan gitu loh. Nah ini ketika nanti ada normalisasi penataannya itu, nah ini kemudian insya Allah banjir setidaknya sangat bisa dikurangi dengan maksimal. Hari ini kan sudah terasa ya bagaimana ada perbaikan-perbaikan walaupun masih banjir. Kalau banjir di Jakarta jangan hanya di Jakarta, di Bandung juga masih banyak banjir kan gitu. Tapi kan sekarang tantangannya sudah korek-korek. Iya, kalau kita mau ngelihat di Bandung juga masih banjir gitu kan hari ini. Tapi Mas Arief, di Banten juga banjir, tantangannya sekarang bukan hanya unsur-unsur penyebab banjir yang bisa dikontrol. Ada juga unsur-unsur yang tidak bisa dikontrol seperti cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Nah, itu nanti bagaimana mengantisipasi? Karena ada perubahan iklim ya. Kalau perubahan iklim tentu saja sekarang alhamdulillah memang kita paham. BMKG ya, BMKG juga melakukan upaya-upaya modifikasi cuaca kan. Intervensi-intervensi itu sudah memungkinkan dan sudah dilakukan beberapa tahun terakhir. Dan itu sebenarnya efektif. Dan Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan BMKG, juga bekerja sama dengan TNI ya misalnya untuk melakukan intervensi cuaca, misalnya agar media ditambahkan sehingga direm misalnya hujan di sini, kemudian hujannya di sini kurang dibuat hujan. Itu kan sudah ada modifikasi cuaca seperti itu sehari ini. Sehingga intervensi-intervensi itu ditambah budaya kehidupan masyarakat yang jangan membuang sampah sembarangan gitu. Dan alhamdulillah saya yakin ketika Mas Anies, ketika Pak Ahok semuanya sudah duduk bareng ya memberikan masukan-masukan terbaik untuk Mas Pram dan Bang Dul, program-programnya ini ya yang lu pikir kalau masyarakat Jakarta bilang, gue sih setuju sama Ahok.
begini, gue juga setuju sama Pak Anies gini. Keduanya sekarang insya Allah saling melengkapi untuk membuat Jakarta semakin menyala. Jadi Jakarta menyala, menyala kotanya, bahagia warganya. Gitu. Itu digabung-gabung gitu. Oke, Bu Siti Fadila Supari, Bu. Apa komitmen jualan paslon nomor 2, Bu, Dharma Kunwardana ini agar mungkin debat pamungkas ini bisa benar-benar menjadi konkret pasangan Anda ini, Bu? Kalau Dharma Kun atau calon independen itu tidak banyak gimmick-gimmick dekat dengan penguasa, kayak di gimmick-gimmick dekat dengan siapa kayak misalkan ya benar tuh deket Pak Anies, deket Pak Ahok, juga deket sama Pak Amin Rais, tapi juga misalkan tuh masyarakat juga tahu bahwa ada tim sesnya yang terlibat judi online, itu masyarakat juga tahu. Nah ini kami lebih ke arah program-program yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita tidak mendekat orang-orang yang berkuasa atau berpolitik karena rakyat sudah jenuh dengan partai politik, maka kita langsung mendekat pada rakyat. Ya, jadi kami kalau program-program kami jauh lebih apa ya, lebih visible, lebih dekat, lebih rasional daripada gimmick-gimmick. Jadi kalau misalkan banjir tadi ya kita punya beberapa program, misalkan air yang akan masuk ke Jakarta kita tampung dulu pada waduk-waduk di luar Jakarta atau di masjid di Jawa Barat. Kemudian normalisasi dan naturalisasi sungai, dan kemudian sampah-sampah itu kita ekonomikan, bukan dilarang membuang sampah, tapi sampah-sampah kita ekonomikan. Siapa yang bisa mencari sampah sekian maka dapat uang sekian atau dapat beras gitu. Jadi kita sangat konkret, kita konkret di lapangan. Jadi tidak perlu untuk gimmick-gimmick ke atas, karena memang kita adalah partai rakyat, bukan partai politik ya. Jadi itu yang kita tekankan. Yang penting bahwa pasangan independen ini sampai detik ini tidak ada suara-suara yang terlibat inilah, terlibat korupsi lah, terlibat judi online kah, terlibat penistaan agama. Nah itu alhamdulillah independen ini tidak, mereka adalah fokus tidak pada rakyat, sangat ya, fokus pada rakyat, dan masyarakat itu sekarang menilai mana pasangan yang bisa dipercaya nanti membawa anggaran. Kalau yang sekarang yang membantu banyak banget lah, apakah membantu itu gratis? Nah itu kita memang sangat menjaga, kita tidak mau mendapat atau tidak ada sponsornya sama sekali, tapi itu dibalik itu ada suatu konsekuensi yang sangat positif. Kita nanti tidak membayar utang. Kalau sekarang disponsori, sekarang dibantu-bantuin, pasti nanti juga akan ada bayarannya. Nah bayarannya dari mana? Pasti dari anggaran rakyat. Nah ini yang masyarakat kita melekkan matanya, kita buka hatinya, itu loh. Kalau ada memilih yang independen, yang tidak mempunyai utang-utang pada sponsor, tidak punya utang-utang pada siapapun, maka anggaran itu benar-benar untuk rakyat. Tapi kalau sekarang ada satu paslon yang sponsornya banyak banget, ada yang waduh ada Pak Jokowi segala sampai diturunkan, itu ya rodok kebangetan gitu, masuk kasihan Pak Jokowi sudah tenang-tenang di Solo disuruh dibawa-bawa begitu ya. Baik Ibu Siti, kita lanjutkan ya Bu ya. Kita jeda dulu Bu. Ada rasa tidak percaya diri barangkali ya. Nah gitu. Nah ini jadi makanya kelebihan dari independen itu adalah ini. Kami bekerja dengan tulus, bekerja dengan jujur, tanpa macam-macam. Nah itulah kami. Baik, mohon maaf Pak Mulya sama
Arif. Bisa aja Bu Siti. Adik-adikku semua yang baik-baik. Ini bentuk kasih sayang Bunda terhadap anak-anak. Iya, saya hormat sama kita Bu tidak Siti. dulu ya. Kami akan lanjutkan lagi nanti diskusi kami usai jeda pariwara berikut. Mohon maaf ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Mas Amri dan juga Mas Aris dan juga Ibu Siti di via Zoom. Nah, Mas Amri tadi menanggapi apa yang dinyatakan Bu Siti, mereka tidak banyak gimmick-gimmick, tetapi mereka harus langsung terjun ke rakyat, memperlihatkan program-program yang realistis. Nah, kita punya banyak PR di tema soal lingkungan perkotaan dan perubahan iklim ini. Pertama, banjir sampai saat ini masih menjadi momok, tadi belum sudah tuh ya. Kemudian yang kedua adalah penataan pemukiman padat, di mana kita tidak bisa menata pemukiman dengan adanya drama-drama penggusuran. Ini agak sulit. Kemudian yang ketiga adalah polusi udara yang terus menjadi momok juga buat Jakarta. Bagaimana caranya ada pembatasan kendaraan tapi tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat? Bagaimana program Anda? Iya. Solusi dong, solusi. Solusi. Konkret. Pertama, sorry ya, kita selalu mencari solusi konkret, solusi realistis. Itu harus dilakukan. Dalam artian pendekatan ke masyarakat, turun ke bawah, memperbaiki yang bisa diperbaiki, itu harus dilakukan. Tapi jangan lupa, Jakarta ini harus juga punya visi ke depan. Jadi kita butuh seorang pemimpin yang punya visi ke depan dan tidak takut untuk ribet, tidak takut untuk ditagih gitu. Jadi sorry, bukan apa-apa. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di kota besar seperti Jakarta, harus ada pemimpin yang berani mengeluarkan gagasan-gagasan yang berorientasi masa depan, dan itu ada di Bang Ridwan Kamil. Jadi pertama, realistis tetap harus dilakukan. Penataan kampung Indonesia dulu itu mendapatkan penghargaan dunia, Aga Khan Award untuk Kampung Improvement Program. Itu adalah sebuah program yang arsitek banget, tata kota banget, pemberdayaan masyarakat banget. Itu jiwanya ada di Ridwan Kamil dan timnya Pak Suswono. Ini harus kita lakukan. Tapi bagaimana kita penataan kota bareng-bareng secara kolaboratif dengan masyarakatnya. Sekarang bahkan kita lihat begini, kampung itu ditata secara bersama-sama. Ada istilahnya, survei kampung sendiri, bangun kampung sendiri. Bahkan warga kampung itu kalau sudah terbentuk kesepakatan di antara mereka melalui pemberdayaan, mereka itu sama-sama membentuk koperasi misalnya. Jadi tanahnya kemudian mereka tata sendiri, mereka bangun, mereka jalannya mereka lebarin sendiri, sama-sama misalnya tanahnya dikasih agar jalan bisa masuk. Mereka memberdayakan sendiri. Ini adalah kegiatan konkret dan Indonesia sudah pernah melakukan itu. Kampung Improvement Program Muhammad Husni Tamrin. Bisa tegas nggak nanti kira-kira? Iya, tegas, tapi juga dengan turun ke masyarakat bersama-sama dengan masyarakat. Banjir Mas juga. Maksud pemimpin yang berani tadi maksudnya berani menggusur? Gagasan, nggak, bukan begini. Menggusur itu dari masyarakat sendiri. Sekarang kita lihat, ada sebuah kampung padat, bahkan jalan mobil pemadam kebakaran nggak bisa masuk. Itu semua bisa ditata. Jadi dalam artian kemudian sebagian tuh harus vertikal. Vertikal itu nggak berarti langsung jadi rumah susun 20 lantai. Cukup yang tadinya 1 lantai itu naik jadi 3 lantai, 4 lantai. Dari sana masyarakat bisa punya lapangan bola sendiri, bisa mobil pemadam kebakaran masuk, ada air dan lain-lain, dan bahkan bisa punya pasar sendiri, bisa punya kawasan komersial sendiri yang bisa jadi pemasukan untuk mereka. Itu dari mereka sendiri yang mendesain. Itu ngawang-ngawang atau emang sudah ada. Jadi makanya dalam artian begini, kita jangan hanya mencari solusi-solusi biasa, solusi-solusi yang sudah biasa itu kita sebut realistis. Yang seperti ini udah ada di tempat-tempat yang udah biasa. Hanya 5 mungkin tahun belum banyak. Durasi awal lah ya kan 5 tahun. 5 tahun itu sangat cukup untuk melakukan penataan kampung skala RW di beberapa RW. Ini adalah solusi-solusi gagasan-gagasan yang sudah ada, tapi belum banyak yang tahu. Karena belum banyak yang tahu, dianggap tidak realistis. Inilah kita inovasi ini, kita butuh pemimpin yang penuh karya, yang penuh inovasi. Kalau Aris gimana, Aris? Iya. Soal penataan penduduk tempat tinggal. Begini. Pemukiman. Memang dari awal, Mas Pram dan Bang Duli ini kan prinsipnya ingin mendengarkan masyarakat. Masyarakat ini pengennya nggak usah ribet-ribet. Ya nggak ribet-ribet, yang penting sesuai dengan kebutuhan kita aja lah gitu. Kalau kita misalnya... Jadi biarin aja dong kayak gitu, kumuh-kumuh aja biarin. Gini, penataan itu yang jangan terlalu muluk-muluk. Ya. Kalau terlalu muluk-muluk nanti jatuhnya imajinasi lagi kalau tidak bisa terrealisasi gitu kan. Nah, misalnya begini, nggak muluk-muluk ya kan. Mas Pram dan Bang Dul mengetahui, memahami bahwa masyarakat Jakarta, sebagus apapun kotanya ditata, tetapi kalau tidak ada air bersih yang tersalur ke masyarakat, ini menjadi problem. Kita nggak usah ngomong masyarakat kelas dunia dulu, kalau kita nggak usah ngomong masyarakat maju dahulu. Kalau sampai saat ini sebenarnya, belum lebih dari 60% masyarakat Jakarta tersalur pipa air bersih. Masyarakat Kamal Muara misalnya menjadi masyarakat dengan pengeluaran untuk membeli air termahal di dunia.
Gitu. Ini konkret gitu loh. Dan Mas Pram pengen apa? Masyarakat di Jakarta 100% tersambung dengan pipa-pipa air bersih yang ada di Jakarta. Masalahnya udah lama memang ya? Masalahnya sudah lama gitu loh. Tetapi memang kan ada hal-hal yang butuh keberanian dari seorang pemimpin. Ada hal-hal yang harus dibenahi dari regulasi. Misalnya ini kan 50% air di Jakarta ini pipanya bocor. Bocor dalam banyak hal. Nah, ini kita akan mengurangi kebocoran-kebocoran pipa. Nggak usah pipa. Sehingga anggaran juga bocor juga. Salah satunya adalah anggaran pengelolaan air misalnya gitu kan. Nah, ini kita Mas Pram juga kan. Mas Pram sebagai seorang insinyur juga kan, paham lah bagaimana teknis-teknis seperti bisa. itu. Bisa. Itu sudah mengatakan ini permasalahan lama loh. Pak Jokowi jadi gubernur, Pak Ahok jadi gubernur, Pak Anies jadi gubernur. Kuncinya apa? Keberlanjutan. Nah, ini makanya ini ada keberlanjutan Pak Ahok, Pak Anies, kemudian ini Mas Pram. Tapi kalau keberlanjutan, nanti jangan-jangan tidak ada inovasi sendiri. Oh enggak, gini, mau inovasi setinggi apapun, ini 5 tahun Jakarta, bos. Nanti kalau misalnya terlalu tinggi bayangannya, bikin Disneyland seperti itu ntar nggak jadi lagi, imajinasi lagi gitu loh kalau ditagih. Nah, artinya apa? Masyarakat Jakarta, yang penting gue mau air bersih deh, gitu kan. Kemudian apa? Selain dengan air bersih, jadi layanan dasar loh, layanan dasar. Orang kalau nggak ada air, bingung. Mas Pram ingin menjamin semua masyarakat itu bisa mengakses layanan air bersih. Bangun tidur kalau nggak ada air, bingung loh, gitu kan. Sebelum tidur kalau nggak ada air, bingung. Makan kalau nggak ada air, bingung. Nah, ini masyarakat harus dipenuhi dulu kebutuhan layanan dasar. Jadi baik di semua sisi kota-kotanya dari air gitu kan. Nah, kemudian dengan ruang terbuka hijau. Ya, masyarakat Jakarta ini memang sangat membutuhkan ruang terbuka hijau. Hari ini di Jakarta masih 5%. Bahkan undang-undang itu menentukan 30%. Kita akan tambahkan itu, dan itu bisa. Dengan menggusur orang. Enggak lah. Kita kemarin misalnya berbagai macam diskusi ya bersama dengan bisa kok ada tempat-tempat yang masih bisa dibangun gitu loh. Karena kan juga banyak lahan tidur di Jakarta. Sebenarnya ada juga lahan tidur di tengah kota, di Kuningan dan lain. Lahan tidur ini akan dimanfaatkan, misalnya bisa dikaji untuk pembangunan ruang terbuka hijau, dan ini sangat possible. Jadi itu. Oke nih, Bu Siti, mungkin apalagi capaian-capaian yang bisa diberikan kepada masyarakat, janji-janji konkret, Bu, dari aspek penataan tata kota, Bu, pemukiman, penduduk, dan lain sebagainya. Darbakun itu akan memberikan suatu regulasi semua bangunan-bangunan di top roof-nya itu harus hijau. Kemudian hijau yang vertikal di seluruh bangunan-bangunan. Jadi tidak harus di lapangan pun juga hijau, tapi bangunan-bangunan itu harus diberikan tanaman-tanaman yang bisa membuat bangunan-bangunan hijau. Apakah dilihat dari atas, apakah dilihat dari samping. Nah, kemudian kami ingin suatu kota yang layak. Kota layak huni itu satu aman. Kalau layak huni itu, kalau tidak aman ya tidak layak. Ya, jadi layak huni itu aman, sehat, kemudian makmur. Makmur itu bisa mandiri energi, mandiri pangan, mandiri air, mandiri sandang, mandiri papan, ya, dan kemudian harmoni. Harmoni itu antara budaya dan adab, ya, sangat harmoni dan selalu layak. Jadi tempat-tempat yang kumuh itu akan dibetulin dengan sesuai dengan antara pemerintah dan penduduknya. Kemudian apapun program-program yang kita canangkan, masyarakat itu tidak mudeng. Kalau yang wah ini harus begini gitu, mereka tidak akan mudeng. Harus realistis, itu yang bisa dibaca masyarakat. Nah, apapun yang akan dikerjakan, masyarakat itu butuh pemimpin, bukan pemimpin yang arsitek lah, pemimpin yang itulah, yang pemimpinnya itu bukan. Rakyat, masyarakat ini sangat rindu dengan pemimpin yang dipercaya, pemimpin yang bisa masyarakat hatinya tenang, kalau pemimpinnya betul-betul memikirkan rakyat, bukan bangga dekat dengan penguasa. Nah, itu masyarakat itu sekarang itu sedang trauma. Ya, kita sudah berpuluh-puluh gubernur, tapi keadaannya juga masih seperti ini, dan semuanya itu gubernur-gubernur yang berasal dari partai, dan sudah rahasia umum bahwa partai itu selalu harus cawe-cawe pada anggaran. Nah, itu masyarakat itu sekarang sudah tahu persis. Nah, jadi
masyarakat itu udah tangkap poinnya, Bu. Rakyat apa, temennya siapa. Contohnya Pak Andika itu menang loh daripada Pak Lutfi, padahal Pak Lutfi digandeng Pak Jokowi, digandeng Pak Gibran. Tapi sekarang angkanya lebih tinggi Pak Andika. Ini apa namanya? Jadi masyarakat itu peka banget. Sedang hati-hati karena kebetulan kita itu penonton. Kalau independen itu penonton antara paslon ini dengan paslon ini nampaknya bersaing sehingga mereka mengeluarkan kekurangannya yang ini dan kekurangan yang itulah itu kita dibaca oleh paslon independen dan itu dibaca oleh rakyat. Ini mudah-mudahan rakyat sadar bahwa memilih pemimpin Jakarta jangan salah pilih lagi seperti yang dulu-dulu gitu. Nah itu yang kita ajarkan kepada masyarakat banyak. Tidak usah muluk-muluk kita kalau omongin satu-satu masyarakat mungkin cuma bisa nangkep 2%. Tapi kalau diomongin bahwa ini pemimpin bisa dipercaya, ini tidak bisa dipercaya, itu bisa 80%. Nah itu. Baik, Bu Siti. Baik Ibu, terima kasih. Kami sudah tangkap Bu poin tadi Bu penjelasannya. Yang jelas mungkin kita tunggu ya malam ini akan seperti apa debat pamungkasnya. Apakah memang akan ada adu narasi, saling serang ya kan, atau justru bermain dengan cerdas dan tangkas. Terima kasih buat Aris, terima kasih buat Bu Siti dan juga Bu Siti pada kesempatan tadi atas waktunya pagi ini.